Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Perkenalkan, nama Ibu Eka Dian Pratiwi. Kalian bisa panggil Ibu Eka. Nah, mulai semester 2 ini pada mata pelajaran PPKN, kalian akan belajar bersama dengan Ibu Eka. Jadi nanti di pembelajaran PPKN, jika kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tanyakan, misalnya melalui kolom komentar, melalui Google Classroom. Jangan sungkan untuk bertanya, kita akan diskusi bersama-sama ya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bab yang keempat, yaitu mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sudah siap, siapkan alat tulisnya. Kalau ada poin-poin yang penting silahkan dicatat ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Eka mau tanya nih, kira-kira kenapa sih kita harus mempelajari bab ini? Silakan ya tulis pendapat kalian di buku catatan kalian masing-masing. Kenapa sih kita harus mempelajari mengenai bab ini? Jadi, pada bab ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama ini mengenai pengertian keberagaman dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah macam-macam keberagaman dan juga faktor pembentuknya. Berikutnya yaitu adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang keempat adalah pentingnya toleransi dalam keberagaman. Sudah selesai belum menuliskan pendapat kalian? Kenapa sih kita harus mempelajari bab ini? Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari bab ini, tentunya kalian akan dapat menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai keberagaman apa saja yang ada di Indonesia. Yang kedua, tentunya setelah mengetahui atau dapat menjelaskan mengenai keberagaman apa saja, tentunya kalian akan dapat mengidentifikasi nih, ada suku apa aja sih di Indonesia, ada ras apa aja di Indonesia, seperti itu ya. Juga yang terakhir, setelah kalian dapat menjelaskan, setelah kalian dapat mengidentifikasi, tentunya diharapkan kalian akan dapat saling menghormati, saling menghargai perbedaan atau keberagaman antara masyarakat Indonesia. Dengan adanya keberagaman itu justru harus membuat Indonesia semakin kuat ya, jadi tidak mudah terpecah belah. Nah, hari ini yang akan kita pelajari ini mengenai pengertian keberagaman dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini juga kalian bisa lihat, di sini ada tempat yang dinamakan dengan Benteng Ulanta. Nah, Benteng Ulanta ini terletak di Gorontalo. Yang pertama yaitu mengenai keberagaman. Keberagaman itu merupakan suatu kondisi di mana dalam masyarakat terdapat perbedaan di dalam berbagai bidang. Contohnya, Tuhan menciptakan ada 2 gender, ada perempuan, ada laki-laki. Ya, antara masyarakat Indonesia ada banyak suku. Suku Sunda, suku Jawa, Batak, Betawi, misalnya Minang, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam keberagaman. Nah, di mana suatu keberagaman ini beraneka rupa, baik bentuk, fisik, maupun pemikirannya antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan-perbedaan ini tidak boleh menjadikan kita untuk saling mengejek, saling menghina, itu nggak boleh ya.
Meskipun kadangkala justru timbul suatu persamaan dan juga perbedaan. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan? Nah, persamaan di sini misalnya antara suku Jawa dengan Jawa. Jadi mereka tidak mau misalnya berteman dengan orang dari suku Batak gitu. Mereka merasa mereka itu yang paling baik gitu. Mereka suku Jawa yang paling hebat. Nah, itu contohnya yang tidak boleh ya. Jadi mereka merasa eksklusif, tidak mau tidak mau bergabung dengan suku yang lainnya. Nah, juga kadang menimbulkan suatu perbedaan. Tadi misalnya antara suku Sunda dengan misalnya suku Dayak. Nah, karena perbedaan suku juga mungkin budayanya sehingga memudahkan untuk dipecah belah, saling menjatuhkan. Nah, kadangkala kan sering seperti itu ya. Mungkin kita masih sering mendengar berita-berita mengenai perpecahan. Nah, padahal kenyataannya dari perbedaan maupun keberagaman antara masyarakat Indonesia ini justru harus menjadi suatu kekuatan. Nah, karena kekuatan itu lahir dari kerjasama antara persamaan yang saling menguatkan dan juga perbedaan yang saling melengkapi. Jadi justru antara perbedaan itu tidak boleh tadi ya untuk saling mengejek, menghina, tetapi harus saling melengkapi. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya mengenai pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini udah gak asing banget nih, Bhinneka Tunggal Ika. Coba kalian tulis juga ya pendapat kalian, apa sih yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Jadi, Bhinneka Tunggal Ika dulu itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Nah, adanya itu di dalam Kitab Sutasoma. Nah, di mana Kitab Sutasoma ini dikarang ya, dibuat oleh yang namanya Empu Tantular. Jadi dulu itu pada saat zaman kerajaan ya, Kitab Sutasoma ini. Nah, di mana dalam Kitab Sutasoma ada nih kata-kata yang dinamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, secara sederhana Bhinneka Tunggal Ika itu dikatakan bahwa artinya meskipun beraneka ragam tetapi tetap satu kesatuan. Ya, jadi kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan sebagai semboyannya bangsa Indonesia. Tentunya dengan dijadikannya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia diharapkan ya semua keberagaman yang ada di Indonesia, baik suku, agama, ras maupun golongan yang dimiliki bangsa Indonesia ini bisa tetap bersatu dalam suatu kesatuan kenegaraan. Nah, di sini ada contohnya nih. Ini merupakan contoh dari sampul Kitab Sutasoma atau Kakawin Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini jika diartikan per kata, Bhinneka ini berarti beragam atau beraneka. Tunggal berarti satu dan Ika itu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika letaknya ada di cengkraman lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Nah, di sini ada gambarnya ya. Di cengkramannya letak Bhinneka Tunggal Ika dicengkram oleh kaki dari burung Garuda ya. Ini ada kata-kata Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Republik Indonesia. Nah, jika kalian punya pertanyaan mengenai materi hari ini, silahkan kalian tulis aja ya di kolom komentar ataupun melalui Google Classroom. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan tadi ya, silahkan ditanyakan, juga silahkan catat poin-poin pentingnya. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.